Lihat ini penampilannya teman-teman. Warna dasarnya itu hitam. Hitamnya bukan hitam glossing, ini hitam buram ini. Lumayan besar sih menurut saya untuk ukuran 2000 ini. Kalau untuk merek-merek lain dia mungkin setara real 3000. Ini sudah tentu grafit. Di bagian body di sini tidak ada emblem bahwa dia dari Getsu. Rotornya juga grafit. Cuttingannya mirip-mirip versus Carbon Tech ini. Penampakan depannya. Tuh. Untuk handle-nya ini sudah tentu CNC aluminium di bagian ini, dan di bagian round knob-nya karet keras dan modelnya bentuk gepeng seperti ini. Berapa sih beratnya untuk Getsu Joser SW3000 ini? Beratnya 273 gram. Oke, kita langsung saja melakukan pembongkaran. Nah, ini permanennya guys. Dan saya melihat di dalam ada bushing warna hitam. Selanjutnya saya perdengarkan dulu klikernya. Nah, jujur ya, untuk di suara klikernya tidak terlalu nyaring. Nah, di sini tidak ada karet nih. Dia tidak punya sistem seal, tapi dia memiliki bentuk kubangan yang tertutup di sisi lingkarannya. Jadi meminimalisir memang air untuk tidak masuk di bagian ini. Nah, jadi air itu hanya merembes di bagian sisi luar ini. Ini seperti ada saluran, dibuatkan saluran di sini untuk air memungkinkan hanya masuk dan tertampung secara otomatis di sisi luar ini. Oke, kita cek kandungan drag washernya seperti apa. Apakah dia memiliki kandungan besi atau bajanya yang lebih dominan. Ada 3 dir washer dan 3 pel biasa seperti ini. Real low budget SW yang lain misalnya di Decoral, juga pada Golden Peace Turbo. Oke, washernya seperti ini. Itu berbahan campuran kromium, sehingga dia tidak berpengaruh erat dengan magnet. Karena kandungan kromiumnya tinggi sehingga dia tidak mudah berkarat. Nah, sekarang Getsu Joser SW, kalau memang dia ada saltwater, kita mengetes di bagian T-washernya. Apakah dia berpengaruh erat magnet sebagaimana real SW lainnya di bagian drag washernya? Kita tes. Nah, ini. Jika seperti ini teman-teman, dia bereaksi berat dengan magnet, artinya kandungan bajanya tinggi, kromiumnya rendah, sehingga masih mudah terserang karatan di bagian ini. Seperti itu. Di rasio 5.5/1 kali putaran, PE yang berdiameter 0,20 mm muat hingga 100 meter. Ini main subnya. Apakah dia sudah berbahan saltwater? Oh iya, dia masih erat dengan magnet. Ternyata di sini belum berbahan stainless. Ini klikernya. Itu jarang-jarang ada clicker seperti ini bunyinya nyaring ya. Seperti di awal video tadi yang saya perlihatkan kepada teman-teman. Nah, ini rotornya guys. Ini tentunya bahannya grafit. Goyang ini. Saya cek di bagian land roller. Di bagian land roller cukup menarik. Saya katakan demikian karena di sini disematkan 2 bearing di bagian land roller. Memang sih kalau untuk di land roller seminimal mungkin diberi 2 bearing. Mengapa? Karena di situ akan mengalami goyang ketika hanya 1 bearing saja. Itu sering terjadi, ada goyang seakan-akan land rollernya kurang rapat. Tapi sebenarnya itu hanya karena kekurangan 1 bearing. Atau boleh 1 bearing tapi bearingnya bearing yang lebar gitu. Ini cukup menarik untuk di bagian ini karena disematkan ada 2 ball bearing di bagian land roller untuk Getsu Joser SW ini. Ini bentuknya pegas di sini, ada per di sini. Per berbentuk spiral dan ini ada besi di sini. Nah, itu kelihatan. Ini besi nih. Jadi di sini tidak ditopang lagi oleh plastik atau zinc. Biasanya plastik dan zinc itu akan mudah aus jika digunakan dalam jangka waktu yang lama. Saya tes dulu bautnya. Untuk di bautnya sangat menarik ya. Dia tidak terlalu nempel ini. Untuk bautnya di bagian bail arm, cover bar arm di sini. Itu sudah anti karat. Bagian skru ini, di sini ada disematkan 1 seal di sini. Itu sealnya yang berwarna hitam. Cover one way seperti ini, warna chrome cerah, 51
ball bearingnya nanti kita buktikan, kita bongkar dulu. Nah, seperti ini cover one way nya. Di sini ada baut sebagai pengunci sebanyak 3, kita tes dulu. Nah, ternyata bautnya mudah keratannya. Saya akan mengetes dulu kandungan bajanya. Nah, ya, di sini menurut saya yang saya apresiasi untuk di bagian cover bodinya memiliki baut yang memang berbahan anti karat, jadi dia tidak nempel magnet lagi, artinya dia sudah berlapis kromium atau anti air asin. Kita akan membongkar di bagian cover body. Nah, ini cover bodinya berbahan grafit, ada seperti sisik yang berwarna gold di dalam itu, sebagai bentuk variasinya. Dan kita menemukan ada ball bearing di sebelah main gear sebelah kiri. Itu ball bearingnya, ball bearing terbuka seperti ini. Ini main subnya guys. Dan bahannya belum berlapis kromium stainless di sini. Ini drive gearnya. Dan ini oscillation slidernya. Sebaiknya untuk yang saya koreksi di bagian oscillation slider ini, sebaiknya di bagian ini ada guide oscillation. Nah, guide oscillation itu fungsinya untuk mengikat agar bagaimana slider itu tidak bergeser sederajat pun dari putaran maju mundurnya gitu. Nah, di bagian oscillation gear biasanya ada yang memiliki baut, ada juga yang tidak memiliki baut. Kadang memiliki bearing, misalnya di Deimos Pro Series, itu ada bearing di situ. Tapi kalau untuk di Getsu Joser ini, saya melihat di sini tidak ada bearing. Coba saya perhatikan. Itu di sini tidak ada bearing ditempatkan di sini. Sini ada bearing terbuka dan tertutup sebelah gitu. Saya akan mereview di bagian pinion gear, ball bearing induk, dan anti reverse one way. Kita cek dulu di bagian ball bearing induk atau ball bearing paling atas. Di sini housingnya plastik warna hitam. Ini bearingnya, bearing terbuka di bagian top bearing. Di sini ada anti reverse one way serta bushing, dan tidak ada bearing di sini gitu. Hanya ada spacer saja. Nah, untuk di beberapa reel yang sebelumnya saya bongkar untuk di kelas budget yang sama, itu juga ada beberapa reel yang memiliki bearing di bagian pinion gear. Putaran reel di bagian pinion gear itu makin smooth, makin halus, itu karena ditunjang oleh satu bearing di situ. Kadang-kadang pula tidak ada bearing tapi diganti dengan bushing. Nah, untuk di Getsu Joser ini dia tanpa bushing, tanpa bearing pinion gear, kecuali hanya spacer di bagian pinion gear, tepatnya di atas bushing anti reverse one way. Oke, di sini sudah tidak ada lagi. Apa sih kesimpulan daripada review ini? Jika dilihat dari labelnya, Getsu Joser SW memiliki 51 ball bearing. Coba kita buktikan. Saya temukan bearing di sini 1 2 3 4 5. Ya, benar. 51 yaitu anti reverse one way. Benar adanya untuk di bagian bearing. Joser dari Getsu itu diberi label SW ya. Sebaiknya kedepannya mungkin yang harus dibenahi yaitu di bagian keywassernya minimal memiliki campuran kromium stainless lah. Misalnya ini dari reel SW yang lain, ini tidak nempel itu karena kandungan kromiumnya lebih kental dan lebih banyak dibandingkan bajanya. Berbeda dengan Joser ini gitu. Itu satu perbandingan yang nyata. Kemudian di bagian main subnya juga belum berbahan stainless gitu. Kemudian yang saya apresiasi adalah di bagian baut-baut cover body. Memang kalau untuk di baut cover body dia sudah anti karat di bagian baut cover body. Akan lebih mantap lagi selain dari memiliki sistem tertutup di bagian ini, tapi ada kalanya jika di bagian sisi luar sini ada karet ya, supaya lebih terjaga lagi untuk menghindari masuknya air di bagian spool ini. Sealnya hanya ditemukan satu saja, hanya ada di bagian screw. Jadi kita tidak menemukan ada seal di antara cover one way dengan cover body di sini. Juga kita tidak menemukan seal di bagian knob spool. Tidak memiliki bearing di bagian pinion gear, jadi kita tidak terlalu banyak berharap untuk putaran yang lebih smooth di bagian itu. Itu saja hasil kesimpulan dari saya apa yang harus dilengkapi pada reel ini untuk bisa menjadi lebih baik lagi dan lebih sempurna lagi di keluaran Joser SW berikutnya dari Getsu.
Jangan lupa subscribe dong untuk mendukung channel ini biar lebih semangat lagi dan mengupload reel terbaru yang murah meriah dan memberikan informasi tambahan buat saudara-saudara saya dimanapun saya menonton video ini. Ya, saya kira demikian. Salam dari saya, salam Englermania. 2 jempol untuk Anda. Mantap.